Jadi saya kira kita sudah sama-sama paham, kita memang menurut konstitusi adalah negara hukum. Semua pelaksanaan atau penyelenggaraan negara itu ada aturannya, termasuk misalnya tentang pilpres dan peran dari pimpinan eksekutif yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata aturan itu oleh Joko Widodo dikangkangi begitu saja. Hukum sudah tidak dianggap oleh Jokowi, ada di bawah kaki dari Jokowi dan para menteri-menterinya dan juga partai-partai pendukungnya. Sehingga kalau kita bicara pemilu curang, kita menggugat KPU itu bagian dari Joko Widodo. Kita lapor ke Bawaslu, Bawaslu tidak akan melakukan apa-apa karena berada di bawah kendali Joko Widodo. Begitu juga kalau ada temuan yang disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh polisi, Polri misalnya, itu juga omong kosong, tidak akan ada kelanjutan. Lalu kita berharap ada angket di DPR. Ternyata DPR, pimpinan-pimpinan partainya, semuanya juga sudah takluk di bawah tekanan penyanderaan oleh Joko Widodo. Artinya memang pimpinan otoriter NKRI ini, yaitu Joko Widodo, sudah berada di atas hukum. Tadi saya sebut ini sebagai negara hukum, itu tidak berlaku bagi Joko Widodo. Semuanya sudah ada di bawah kendali Joko Widodo. DPR pun sudah dikendalikan oleh Joko Widodo, sehingga kalau kita berharap ke angket pemilu curang, kelihatannya itu akan semakin jauh dari kenyataan. Nah, tinggal sekarang ada dua pilihan. Pertama itu kita meminta supaya MK menggunakan otoritas dan amanat konstitusi yang diemban, yaitu bagaimana hukum konstitusi ditegakkan, bahwa telah terjadi pelanggaran masif atau TSM, terstruktur, sistematis dan masif oleh Joko Widodo, itu sudah semakin nyata dari berbagai saksi dan penjelasan yang dilakukan oleh paslon 1 dan 3 dan saksi-saksi ahli yang didatangkan. Kejahatan Joko Widodo itu sudah semakin nyata. Tinggal sekarang harapan yang tersisa dua itu, yaitu dari putusan MK dan nanti harapan terakhir adalah perlawanan rakyat. Nah, kita melakukan ini dalam rangka merintis berharap bahwa people power itu akhirnya tidak terjadi karena MK putusannya itu pro kepada hukum, keadilan, demokrasi, dan konstitusi. Kalau itu tidak terjadi, mereka takut kepada Joko Widodo, takut kepada Cina yang coba memanggil dan saya kira juga menekan MK untuk memanggil Prabowo ke Cina. Itu saya kira bagian dari upaya Cina untuk mengendalikan dan mengalahkan apa yang sekarang sedang kita gugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi pertemuan hari itu kembali kita ingatkan hakim-hakim MK itu untuk meminta hakim MK untuk menggunakan hati nurani, berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika, berpegang pada prinsip-prinsip moral agama, sehingga dengan begitu hakim-hakim MK itu bisa secara independen memutuskan bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 secara TSM, dan karena itu putusan MK salah satu yang kita tuntut adalah mendiskualifikasi yang namanya Prabowo dan Gibran, diskualifikasi.
harus didiskualifikasi, harus dieliminasi. Dan untuk itu kita berharap nanti akan ada pemilu atau pilpres ulang yang tanpa melibatkan paslon 2. Saya kira yang akan kita tuntut kepada hakim-hakim MK untuk independen, tidak takut kepada tekanan dari rezim Jokowi, dari Cina. Itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih.